Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Pak. Baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke babak baru ya dalam statistika dan probabilitas, yaitu mengenai hipotesis testing atau chi-square method. Nah, sebelum saya mulai tentang pembahasannya, saya ulas lagi tentang tugas besar kalian ya, yang dikerjakan secara kelompok, di mana satu kelompoknya untuk kelas Cimahi ini 8 orang ya. Nah, jadi kalian itu diminta untuk mengumpulkan data-data di mana data tersebut itu terkolerasi atau kalian anggap itu terkolerasi dengan normal distribution atau distribusi normal ya. Nah, jadi kalian mengukur sesuatu, ini kayaknya mengarah ke distribusi normal gitu. Nah, kalian sudah mengumpulkan datanya, minimal ada 100 sampel ya, ada 100 populasi. Nah, setelah itu kalian olah data tersebut dan mapping atau tunjukkan pada histogram. Nah, pada histogram ya. Nah, setelah itu kalian, nah ini nih tahap selanjutnya itu adalah kalian uji apakah betul distribusi atau histogram yang kalian buat atau ya percobaan yang kalian buat itu mengikuti atau terkolerasi dengan distribusi normal dengan nilai rata-rata sekian dan nilai standar deviasi sekian, apakah betul atau tidak. Nah, itu. Jadi fungsinya hipotesis testing ini adalah menguji apakah data yang kalian punya itu terkorelasi atau mengarah ke suatu distribusi tertentu atau tidak gitu. Nah, ini peran dari chi-square method untuk menguji hipotesa kalian. Nah, hipotesa itu kan jadi kalian anggap ya, oh ini data yang kita punya kita anggap sebagai distribusi normal gitu. Nah, ini diuji. Jadi metodenya adalah chi-square. Diuji apakah betul data yang kita punya itu terkolerasi terhadap distribusi normal atau tidak gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini manfaatnya adalah suatu pengujian hipotesa dari sekumpulan data yang tersaji pada histogram mengikuti atau terkorelasi pada suatu distribusi tertentu ya, atau random distribution tertentu. Distribusi random tertentu. Nah, jadi ini adalah pengujian hipotesa dari sekumpulan data yang kita punya yang tersaji dalam histogram, apakah data tersebut terkorelasi pada suatu distribusi random tertentu atau tidak. Nah, ini adalah chi-square method. Seperti itu ya. Di mana dalam chi-square method ini, jadi kita menghitung, nah ini chi itu mirip X ya. Penulisannya itu seperti ini nih. Mirip-mirip, penulisannya itu mirip-mirip X. Nah,
Nah, ini dia. Ini Kai. Chi. Nah, ini tuh Chi. Nah, begitu ya. Mirip-mirip X cara nulisnya. Oke, nah sebelum kita lihat gambar ini, kita pelajari dulu bahwa Chi, nah ini lurus, yang ini berbelok gitu ya, kuadrat, itu sama dengan pembagian antara FO min FE kuadrat dibagi FE. Ini kalian mungkin bingung awal nanti ya. Kita langsung ke contohnya aja biar lebih jelas. Ini saya tuliskan dulu aja formula-formulanya. Di mana nilai chi-square itu adalah nilai yang akan dibandingkan nanti. Chi kuadrat itu adalah itu kayak chi kuadratnya adalah nilai yang akan diuji korelasinya. Sementara FO itu adalah observe. Nah, FO itu adalah frekuensi yang terobservasi. FE itu adalah expected frequency. Ya udah seperti ini. Nah, FO itu adalah observasi. Berarti dari hasil pengukuran, dari hasil data yang kita punya. Sementara expected frequency itu adalah frekuensi di mana suatu distribusi tertentu berada gitu ya. Nah, mungkin agak-agak bingung. Nanti ketika kita masuk ke contoh ini cukup jelas sebenarnya. Nah, ya pokoknya ini telan aja dulu ya. Chi-square-nya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai chi-square, kita uji setelah didapatkan nilai chi-square, lalu perhitungkan ini chi-square alpha, V. Ini maksudnya apa lagi? Dan ini saya tulis aja dulu ya. Di mana alpha itu merupakan significant value. Nah, ini nilainya umumnya sebesar 5% ya, atau 0,0. Dan V ini adalah degree of freedom. Nah, ini catatan khusus untuk distribusi normal. Nilai V itu sama dengan jumlah kelas dikurangi 3.
jumlah kelas dikurangi 3. Jadi ini kasus khusus untuk distribusi normal. Nah, setelah ini kita lihat nilai dari chi-square alpha, v dari tabel. Nah, ini tabelnya ada di buku yang kalian punya juga ya. Di PDF-nya halaman 710. Halaman 710, tabel 4. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat nilai chi-square alpha, v dari tabel ini. Ya, misalnya umumnya signifikan value 0,05. Nah, kalian kan sudah saya perintahkan untuk membuat histogram dari data pengukuran yang kalian buat ya. Nah, kelasnya ada 10, saya bilang kan waktu itu kelasnya ada 10. Jadi ada 10 segmen data gitu. 10 segmen data, 1, 2, 3, ya sampai 10 ya. Nah, degree of freedom-nya itu V sama dengan jumlah kelasnya ada 10 dikurangi 3. Jadi kita lihat di sini, di mana alfanya significant value kita pakai nilai yang paling umum, yaitu 5%. Dan juga nilai dari degree of freedom-nya itu 7 ya. Nah, misal seperti ini. Jadi didapatkan nilai chi-square degree of freedom-nya 14,07 gitu. Ini cara mendapatkan chi-square alpha, v. Nah, jadi kan kalian udah punya 2 nilai ya untuk dibandingkan. Kalian udah punya nilai chi-square, dan juga kalian udah punya nilai chi-square alpha, v. Nah, kalau ini kan berdasarkan perhitungan, kalau ini berdasarkan dari tabel. Nah, kalau misalnya nilai chi-square-nya itu kurang dari, ya ini yang perhitungannya kurang dari ini, maka hipotesis sesuai atau benar ya. Nah, jika ini lebih besar daripada alpha, v, maka hipotesis ditolak atau salah. False. Ya udah, ini kesimpulannya. Jadi kalau misalnya chi-square-nya itu nilainya kurang dari ini, yang dari tabel gitu ya, berarti sesuai. Kalau misalnya lebih dari chi-square alpha, v, berarti hipotesisnya ditolak. Ya udah, seperti itu. Gitu ya, ini saya jelaskan dulu ke kalian. Kalian silahkan catat aja dulu. Nanti pahamnya nanti setelah masuk ke contoh soal ya, contoh kasus. Ya ini yang kalian lakukan nanti di tugas besar ya. Tugas besar kalian melakukan analisa. Apakah data yang kalian punya ini itu setelah kalian olah ya menjadi histogram, dan apakah data yang kalian punya itu ini benar-benar mengikuti distribusi normal atau tidak gitu. Silakan, ini penting ya, perlu untuk dicatat. Kalau udah nyetetnya bilang aja, nanti saya geser ke bawah.
Oh, ini pakai Sigma, saya lupa. Ini pakai Sigma ya. Nah, jadi total dari semua selisih dari frekuensi observed dan expected yang dikuadratkan dibagi dengan frekuensi expected. Udah belum nyatetnya? Halo, halo. Sedikit lagi Pak, bentar. Berapa? Pak boleh ke bawah Pak. Yang lain gimana? Saya udah. Udah Pak, udah. Ini kalau tabel, ini halaman 710 ya. Nggak usah dicatat ini tabelnya. Kalian lihat aja di buku ininya ya, di buku sumber, halaman 710. Di appendix. Nah, ini kesimpulannya. Udah ya? Udah belum? Oke, kalau udah, ini harap perhatikan baik-baik, karena ini juga mirip dengan, bukan mirip, bahkan hampir sama ya, dengan tugas akhir kalian nantinya, tugas kelompok kalian. Misal nih, misalnya ya, saya juga salah satu bagian dari kelompok kalian, dan mau mengumpulkan data yang menurut saya ini sepertinya terkorelasi pada distribusi normal gitu. Nah, saya mau mengukur misalnya ya berat badan dari mahasiswa teknik mesin Unjani, berat badan contoh
berat badan mahasiswa Recording in berat badan mahasiswa tingkat 1. Tingkat 1 ya. Jadi nggak dibedakan berdasarkan umur. Ini umurnya juga ya kurang lebih hampir sama ya. Tingkat 1 laki-laki. Nah, udah bukan laki-laki, pria. Pria. Nah, gitu ya. Nah, kalian pilih secara acak gitu ya, mahasiswa tingkat 1 pria dan lakukan pengukuran berat badan. Di mana sampelnya ada 100 sampel atau 100 populasi. Nah, setelah diukur kalian punya banyak data kan? Punya banyak data nih, ada 100 data. Di mana data tersebut adalah data berat badan mahasiswa yang ada gitu. Nah, setelah saya ukur, saya tahu range-nya bahwa ini mahasiswa yang paling kecil badannya, ya badannya paling kecil atau berat badannya paling kecil, bukan berat badan ya, massa karena satuannya kilogram. Nah, yang paling kecil itu misalkan cowok 50 kg, 50,5 lah gitu ya, 50,5 kg. Dan yang paling berat itu misalnya 99,2 kg. Nah, misal seperti ini. Ini paling ringan. Yang ini paling berat. Gitu ya. Oke, jelas nggak? Sampai sini. Nah, kalau misalnya kalian mau cari tahu, gampang ya. Kalian kan di Excel tuh ada 100 data. 1, 2, 3, sampai 100. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen tahu yang paling beratnya berapa, tinggal kalian ini ya, sama dengan, nah ini max. Dari kalian blok datanya. Ya udah, enter gitu kan. Dapat tuh data yang paling tinggi. Kalau yang paling kecilnya ya udah min, terus diblok datanya gitu ya, gampang. Nah, setelah itu saya mau buat klasifikasi untuk membuat histogram. Nah, saya mau ya udahlah ini dibuletin aja ya, jadi ini 50 kg. Yang ini 99 ini 100 aja. Kan nggak ada yang lebih besar dari 100 ya, kilogram. Oke, seperti ini. Nah, saya bagi menjadi 10 kategori ya, 10 kategori. Nah, berarti dari sini sampai sini kita mau bagi section. Jadi ada 10 bagian ya. Ya udah berarti ini range-nya berapa nih? Range berarti nilai maksimal dikurangi nilai minimal kan? Di mana ini berarti 100 min 50 kg. Berarti ini range-nya 50 kg. Dan kita mau section atau mau kita bagi-bagi menjadi 10 kategori atau 10 kelas ya. Berarti section-nya ini bukan section. Section-nya ada 10. Ini interval berarti. Ini namanya. Kita mau section-nya itu atau jumlah kelasnya itu ada 10 ya. Udah biar konsisten ini kelas. Kelasnya pengen ada 10. Berarti intervalnya itu dari 50 kg, ini range per kelas. Ini berarti 50 kg per 10. Jadi ini intervalnya itu per 5
kilogram gitu ya. Nah, jadi setelah ini saya bikin tabulasi. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai 10. Saya lanjutnya di Excel aja ya. Ini kalian ingat-ingat, saya pindah dulu ke Excel biar lebih enak. Excel, oke. Nah, tadi data-data yang kita punya itu yang pertama nilai maksimum ya. Tadi maksimumnya tuh anggaplah 99,2. Minimumnya 50,5 ya. Nah, terus berarti kita buat tadi ya kelasnya ada 10, di mana kita di sini aja bikin tabelnya. Ini nomor 1 sampai 10. Oke. 1 sampai 10 ya. Nah, ini tuh nilainya. Karena ada 10 klasifikasi dan intervalnya itu 5 kg, tadi sudah diperhitungkan, berarti ini adalah 50 sampai dengan 50,5. Yang ini 50,5 sampai 5 kg ya, berarti ini 55, salah. Ini 55. Yang ini 55 sampai 60. 60 sampai 65 ya. Terus ini 65 sampai 70. 70 sampai 75. Terus ini 75 sampai dengan 80. Terus ini 80 sampai dengan 85. 85 sampai 90. 90 sampai 95. Yang terakhir 95 sampai 100. Oke. Nah, dari sini kalian hitung ada berapa sih jumlah mahasiswa yang si berat badannya 50 sampai 55. Nah, kalian sortir tuh nilai dalam kilogram. Kalian sortir. Nah, ini adalah observed frequency. Atau ini aja ya, FO. Ini adalah observed frequency. Jadi jumlah mahasiswa yang ya beratnya 50 sampai 55 ini ada berapa sampai yang kategori paling bawah ini. Gitu. Nah, gimana nih? Misal ya, setelah dilakukan observasi, nah ini total mahasiswa dari 100, anggaplah, oh ini harus data real ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kira-kira aja. Misalnya ini cuma ada 2 mahasiswa. Ini misalnya yang 55 sampai 60 ini lumayan banyak. Misalnya ada 5 mahasiswa, jangan 5. 13 misalnya ya. Ini makin banyak lagi. Ini misalnya ada 18, let's say. Terus ini 22 misalnya ya. Ini total semua harus 100. Nah, biar bisa terkontrol. Ini misalnya 23. Ini misalnya 20. Oh, ini udah banyak, udah kebanyakan. Ntar harus ada yang dikurangi. Ini 7 aja.
Ini 15. Ini 18, 23, 20. Ini misalnya 10 ya. Waduh, ini harus dikurangi lagi. Ini 12, ini misal 15, ini 20, ini 18, ini 11 misalnya ya. Ini 6, tuh, ini gedein deh, ini 23. Ini misalnya ini 17. Oke. Ini 7 deh. Ini 1 misal seperti ini ya. Nah, berarti totalnya 100 gitu. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan ke kalian minggu kemarin ya. Nah, kita gambar dulu histogramnya. Insert. Yang ini yang biasa aja ya. Nah, ini kilogram atau observed frekuensi ya, atau nilai. Nah, seperti ini. Ini diedit axis label name-nya. Ini dia. Oke. Nah, jadi inilah yang harus kalian dapatkan sesuai dengan instruksi saya pekan lalu. Udah ada yang sampai sini belum? Halo? Udah ada yang sampai sini belum? Ini kayaknya ngukurnya juga butuh waktu ya. Ada yang udah dapat kasus mengukur apa gitu? Belum, Pak. Belum ada yang ngukur atau udah dapat ide lah belum ngukur. Dapat ide mau ngukur apa gitu. Udah ada belum? Udah, Pak. Udah apa idenya, Pak? Coba ada yang bisa sharing tiga kelompok aja. Coba yang udah tadi mau ngukur apa? Kalau saya, Pak, ngukur panjang biji kopi yang siap buat di roasting gitu, Pak. Panjangnya. Iya, panjangnya. Tadinya awalnya tuh mau beratnya, Pak. Cuman kan karena kering banget gitu, pas saya timbang itu nggak kedeteksi di timbangan yang digitalnya itu. Oh, oke. Itu hati-hati dalam mengukur ya. Panjang yang harus kalian ukur itu adalah panjang maksimal. Jadi panjang yang paling panjang itu kan coba kalian rotasiin sedikit biji kopinya tuh. Ya kan berubah lagi tuh kan pengukurannya. Pokoknya itu harus berhati-hati dalam teknik pengukurannya. Oke, boleh nggak apa-apa kayak gitu juga. Karena kan biji kopi itu oval bentuknya ya. Oval kan bentuknya kan? Iya, Pak. Itu harus hati-hati banget. Nggak tegas gitu panjangnya tuh. Dan kalian harus melakukan pengukuran yang paling panjang. Itu diputar sedikit kan berkurang tuh kan panjangnya kan. Coba kalian imajinasikan. Biji kopi. Nah, mau kalian ukur panjangnya. Kalau berputar sedikit aja. Nah, jadi kan yang diukur sama jangka sorongnya bukan yang paling panjang, iya nggak? Gitu. Itu kalau oval itu emang nggak susah, tapi nggak apa-apa. Itu lumayan oke juga. Yang lain gimana?
Kalau saya pengen ukur ini Pak, panjang dari tiap di sapu lidi Pak. Oh, sapu lidi. Ya boleh, 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 boleh. Ya harusnya itu mirip-mirip ya harusnya ya. Oke, oke boleh. Yang lain gimana? Ada satu lagi? Kalau saya Pak mengukur panjang dari benda-benda yang ada dalam rumah saya. Ya harus sama dong. Kalau bendanya kursi ya harus kursi semua gitu. Kursinya juga jenis yang sama. Nggak Ya, Pak. bisa kalau kayak gitu. Apa bendanya? Jangan random benda, jangan oh yang satu pintu, yang satu lemari ya, jangan gitulah. Berarti nggak boleh benda berbeda ya Pak, harus sama. Iya, sampelnya harus sama. Itu ya kan kalau enggak mah ya beda-beda nanti hasil yang kamu temukan. Jadi sampelnya itu harus dalam data yang sama gitu. Kalau kursi jenis itu semua gitu. Misalnya mau diukur panjangnya. Kayak tadi kan mahasiswa ini juga nih contoh ini mahasiswa semuanya untuk dijaga ya datanya itu semuanya itu datanya itu mahasiswa tingkat 1. Ya kan wajar seumuran gitu kan. Seumuran terus udah tingkat 1 laki-laki semua gitu. Nah, jadi ini datanya itu satu keluarga yang sama gitu kan. Harus seperti itu, nggak boleh enggak ya. Nah, ini juga dalam pemilihan kasus juga akan saya nilai nih. Jadi yang benar-benar mengarah ke distribusi normal atau tidak. Oke? Ya, seperti itu ya. Nah, untung ada contoh yang ini nih, agak-agak kontroversi tadi. Jadi harus pengambilan data itu harus dalam data keluarga yang sama. Nggak boleh berbeda. Kalau misalnya kamu ngukur, misalnya panjang dari ya dari suatu pabrik gitu ya, panjang dari kasur misalnya. Panjangnya ya berarti kasurnya jenis itu semua gitu dalam satu produksi. Bukan kasur yang lain gitu. Yang satu tipe queen, yang satu tipe king ya nanti gak beda lah datanya jadi beda gitu kan. Seperti itu. Jadi harus dalam satu keluarga yang sama. Oke, setelah itu kita mau membandingkan dengan frekuensi observasi ini, kita mau membandingkan dengan frekuensi expected, di mana ini kita ibaratkan, saya balik lagi ke biar lebih gampang digambarnya. Share screen. Nah, ini itu kan, oh ini kayaknya mirip-mirip distribusi normal gitu kan. Nah, kalau distribusi normal kan gini nih datanya. Ya gitu ya. Nah, ini ketinggian ini adalah, saya pakai warna biru deh. Nah, ini ketinggian ini adalah frekuensi yang terobservasi. Ini juga sama, frekuensi yang observasi. Ini frekuensi yang observasi. Dan yang expected itu adalah yang warna merah, yang harusnya ada di garis ini nih. Ini frekuensi expected di sini. FA. FA. Bayang nggak? Nah, kan ada beberapa data yang agak-agak melenceng ya, nggak sama gitu. Nah, inilah yang akan kita ukur. Dilihat nih, dari rumusannya juga kan FO dikurangi FE. Jadi selisih antara observed dengan expected. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai expected value ini? Ada yang punya ide nggak? Oke. Ada yang tahu caranya? Cara mendapatkan expected frequency? Ya sebenarnya kalau cara manualnya kita lihat tabel ya. Kita lihat tabel yang Z value yang waktu itu, yang waktu UTS.
Tapi kita sebenarnya bisa perhitungkan frekuensi expected melalui Excel. Caranya gimana? Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya kalian memiliki suatu distribusi normal seperti ini ya, dan kalian mau mendapatkan nilai, misalnya ini adalah mean value-nya. Ini mean value-nya. Kalian mau mendapatkan nilai, nah ini dia. Nah, nilai sebelah sini. Ya, nilai itu adalah maksudnya persentasi dari semua yang ada di sini. Anggaplah ini X. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan Excel dengan cara sama dengan normal distribution. Ini nggak tahu atau distribution, saya agak lupa. Tapi nanti di Excel juga kan gampang ya. Normal distribution, terus di sini ada, saya nggak tahu koma, nggak tahu titik koma, saya juga lupa. Tapi nanti di Excel bisa kalian lihat, oh ini formulanya seperti ini. Nah, kalian masukkan nilai dari mean value dan juga nilai dari standar deviasinya. Dan juga ini ada true. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nilai atau persentasi yang kalian dapatkan dari sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau dapetin berapa jumlahnya, ya kan kalau ini cuma persentasi ya, bukan persentasi, atau probabilitas. Nah, nilainya itu kan, nilai dari ini tuh nilainya 0 sampai 1. Ya kalau 1 tuh maksimal 100% ya. Ini 0 sampai 1. Kalau misalnya kalian ngitung frekuensi, ya udah berarti dikali jumlah populasinya. Dikali jumlah populasi. Gitu ya. Dalam kasus ini itu 100 gitu kan. Ya udah tinggal dikali 100. Itu yang kita dapat adalah ini nih yang kita arsir. Gitu ya, misalnya. Nah, kalian udah perhitungkan rata-ratanya, misal rata-ratanya udah tahu ya cara ngitung rata-rata. Misalnya rata-rata berat badan mahasiswanya itu sekitar anggaplah ini 72 ya. Ya, misal 72 lah, ini contoh aja ya. Misal rata-ratanya kalian hitung 72. Dan kalian mau tahu nih, kalau misalnya yang berat badannya ini di bawah 70, itu ada berapa gitu ya. Misalnya, kita bisa nih pakai Excel. Kita bisa pakai Excel. Stop share. Share screen lagi. Nah, kayak tadi ya, saya pengen tahu nih, kalau misalnya di distribusi normal ya, ini Excel-nya udah kelihatan kan? Udah kelihatan belum? Sudah Pak, Excel-nya kan? Ya. Nah, kalau di distribusi normal, itu yang berat badannya di bawah 70 kg tuh ada berapa sih? Misalnya ya, berarti ini sama dengan normal distribution. Nah, ini ada nih ya. Ini keluar nih. Normal distribution. Oke. Klik. Nah, di sini muncul tulisan nih. X itu adalah ya nilai yang kita pengen jadikan acuan. Di situ 70 kilo ya. Nah, pakai titik koma di sini min-nya berapa? Min itu rata-ratanya. Oh, ini 72 tadi rata-ratanya. Dan standar deviasi kalian juga udah tahu cara ngitungnya ya, standar deviasi kayak gimana. Nah, ini dari semua data yang kalian punya itu harus dihitung dulu min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Ini contoh aja ya. Misal standar deviasinya itu, sebentar, ini nggak boleh asal tembak. Perkiraannya harus lumayan presisi.
Misal 8,5 nih. Ini ceritanya 8,5 standar deviasinya. Dan ini itu misalnya true ya. Dikali 100 karena jumlah mahasiswanya ada 100. Nah, kita lihat nih. Jadi, jumlah mahasiswa yang berat badannya di bawah 70 kilo sesuai dengan standar distribusi normal ya. Nah, ini ada berapa? Sesuai dengan expected frequency yang nilai ini nggak bisa dicoret. Nah, yang nilainya di bawah 70 kilo itu ada sekitar 40 gitu ya jumlahnya. 40. Seperti itu. Oke, pertanyaannya, gimana caranya kita mendapatkan jumlah frekuensi yang ada batasnya? Nah, kalau ini mirip-mirip sama soal UTS. Soal UTS nomor 2. Ayo loh. Ini kan kita mau nyari FE ya. Ini gimana? 50 sampai 55. Kita kan tadi contohnya tuh cuma satu nilai ya, kurang dari 50 atau kurang dari 55 aja gitu. Kalau misalnya ini kan selang, ada selangnya tuh 50 sampai 55. Caranya gimana? Ada yang punya ide nggak? Ini yang bisa ngerjain soal UTS nomor 2 pasti bisa ngerjain ya. Gimana? Ya, tinggal kita cari aja yang 50 berapa, terus yang 55 berapa. Nanti tinggal kita kurangi gitu aja kan sebenarnya. Kita butuh bantuan di sini tabel lain ya. Nah, ini itu adalah peluang kurang dari X ya. Kurang dari X. Nah, jadi ini sama dengan normal distribution. Normal distribution. Oh ya, harus dikasih keterangan. Kita geser lagi sedikit. Apa-apa lah. Ini kilogram. Ini 50. Nah, ini adalah P kurang dari X. Jadi ini adalah nilai dari frekuensi yang kurang dari 50. Ya. Jadi ini sama dengan normal distribution. Normal distribution. X-nya itu adalah 50, titik koma, min-nya tadi ya 72, dan ini ceritanya standar deviasinya 8,5 true dikali 100. Nah, ini kurang dari 1 orang nih, sesuai dengan ini ya, yang normal distribution. Nah, ini yang 50 kg dan ini yang P kurang dari X plus interval. Nah, berarti ini sama dengan ya sama normal distribution, tinggal diganti ininya 55. Standar deviasinya sama. Standar deviasinya itu minnya 72, standar deviasinya 8,5. Ini true.
Oh, kenapa lebih sedikit ya? Malah kurang sebentar ini. Oh, belum dikali 100. Dikali 100. Nah, ini 2. Jadi, kalau misalnya kita mau dapetin nilai antaranya, gimana? Anggaplah ini bukan X ya, ini A aja. Ini A, ini B. Nah, anggap A itu adalah 50 kilo ya, B itu adalah 55 kg. Jadi peluang antara A dan B, A, B, itu gimana ya? Udah tinggal dikurangi aja. Ini dikurangi ini kan. Nah, segini. Ini adalah, dengan kata lain, ini adalah expected frequency. Jadi ini sama dengan FE ya, si ini tuh. Udah, ini tinggal lakukan hal yang sama. Bisa main aja, nanti kita terakhir edit. Nah, yang ini berarti 55, oke ya. 55, yang ini jadi 60. Oke, yang ini 60. Yang ini jadi 70. Yang ini 6, kok 70 sih sebentar. Oke, ini 60, ini 65 ya. Ini harus teliti nih ngerjain. Dan seterusnya kita lakukan ini sampai bawah 25. Ini 70. 70 sampai 75. Ini 75. Ini 80. 80. 85. 85. Yang ini 90 ya. Ini 90 sampai dengan 95. Ini 95 sampai dengan 100. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Ya, seperti itu ya. Kita kecilkan angka di belakang komanya. Oke, kita copy aja nilainya. Nah, ini paste. Paste-nya value-nya ya. Paste value. Oke. Nah, ini kita udah dapat nih nilai dari FO dan FE-nya. Tinggal kita, aduh ini saya ganti. Oke, nah. Biar rapi, saya border. Ini tengah. Tengah juga. Nah, setelah itu ya udah tinggal ini sama dengan FO dikurangi FE ya. Berarti ini sama dengan FO dikurangi FE. Kita tarik sampai bawah. Dan
ini merupakan FO min FE kuadrat. Pangkat 2. Nah, berarti ini sama dengan ini dikuadratkan. Nah, yang sampingnya berarti FO, ini harus dikasih tanda kurung, FO min FE dikuadratkan, nah, dibagi FE. Itu ya, sesuai dengan rumusnya tadi. Berarti ini sama dengan ini dibagi dengan FE. Kita tarik sampai bawah. Nah, ini kita jumlahkan. Sum. Nah, ini adalah hasil dari chi-square-nya. Kita blok warna kuning ya. Nah, ini adalah chi-square-nya. Nilai chi-square-nya 4,2. Jadi kita sudah dapatkan nilai chi-square-nya 4,2. Ini biar jelas kita gambar deh. Ditambah datanya. Select data. Ini jangan nilai ini. Yang biru itu adalah namanya observe ya, atau FO. Add lagi yang ini FE. Nilainya oke. Nah, jadi ada 2 perbandingan ya. Jadi yang biru itu adalah yang observe, yang kita ukur ya. Sementara yang orange ini adalah dari distribusi normal. Nah, yang dari distribusi normal seperti itu. Ada selisih beda sedikit ya. Nah, ini bagusnya sih yang warna orange atau FE-nya pakai kurva ya. Cuma saya agak-agak repot karena belum tahu caranya, harus matematik itu. Tapi ya kalian ada gambaran lah bahwa perbandingan antara observe dan expected-nya tuh seperti ini gambarannya. Oke, jelas? Nah, kalau udah dapat nilai chi-square-nya, kita copy nilainya. Terus lihat ya di tabel. Lihat di tabel. Berarti harus stop share lagi. Balik lagi ke sini. Kita udah dapat nilai dari, oh nggak bisa di copy, saya lihat 4,203. Kita udah dapat nih nilai dari chi-square-nya itu sebesar, nah chi-square-nya itu 4,203 ya. Nah, 203. Nah, ini nilai chi-square-nya. Kita mau bandingkan dengan nilai chi-square alpha, V. Kita lihat alfanya kita pakai yang 0,05 seperti biasa. Ini umumnya ya, nilainya segini. Lalu V-nya kita lihat kelasnya ada berapa tadi? Kelasnya ada berapa? 10. Ada 10 ya, dikurangi 3, berarti ini 7. Kita lihat di tabel tadi. Nah, sama ya, percis sama. Berarti nilai dari chi-square alpha, V itu 14,7. Ini adalah 14,7. Berarti kesimpulannya gimana? Si chi-square yang biasa itu lebih kecil ya kan
daripada chi² alfa, V. Jadi apa dong ini? Benar. Berarti hipotesis sesuai. Hipotesis sesuai. Jadi data yang kalian punya itu bisa kita modelkan seperti distribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan 72 kg dan juga nilai standar deviasinya sebesar 8,5 kg. Seperti itu. Gitu ya. Ini kalau sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti datanya sangat acak dan tidak terkorelasi dengan distribusi normal. Tidak terbuktikan bahwa itu terkorelasi dengan distribusi normal. Kalau misalnya tidak sesuai. Itu ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Langkah dari awal sampai akhir? Udah dikasih tahu nih, gamblang dari awal sampai akhir. Tugas kalian cuma tinggal merepetisi, tinggal ngikutin langkahnya. Saya copy ya, yang dari Excel-nya. Di bawah aja deh. Paste special picture. Nah, ini lalu nah, ini grafiknya. Seperti itu. Gimana? Jelas nggak sampai sini? Halo, halo? Ya, sambil kalian merenungi ya nilainya. Nilai-nilai yang ada di sini antara observed frequency dan expected frequency. Saya sambil absen. Ayo, ini mungkin agak pusing ya, tapi kalian coba pahami dan urut lagi tuh dari awal sampai akhir. Bagian yang nggak ngertinya sebelah mana. Ini ngerti semua ini teh ceritanya. Alhamdulillah kalau semuanya ngerti. Berarti harus 100 semua ya nilai ujian tugas besarnya ya. Nggak boleh ada yang salah ini. Insya Allah, Pak. Tinggal kalian ya lanjutkan ya. Lanjutkan tugas besar kalian karena sudah ada gambaran, masih anget gitu. Ya kalau bisa secepatnya karena bisa langsung review ke materi yang ada pada hari ini. Baik, Pak. Oke, Lucky Harlan ada? Lucky Harlan? Nggak ada Lucky Harlan?
Cecep Rival Suparman? Nggak ada juga ya. Juniardi Magari? Juniardi Magari. Ini senior-senior kok nggak pada datang sih. Bentrok atau gimana kuliahnya? Yudis Adiwibowo. Yudis Adiwibowo. Iya, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Farhan Cahya. Oh, ini emang nggak hadir ya, Farhan. Dari awal. Ini saya kayaknya masih ingat deh wajah-wajahnya nih, Farhan. Waktu dulu sempat Pak, yang tadi kuliah. angkatan 17 lagi pada pengujian, Pak, rata-rata, Pak. Oh, iya. Udah yang angkatan 2017 ini kalian harus wajib melihat ujian. Harus melihat kuliah susulannya ya. Reza Muhammad Firdaus. Reza. Nggak hadir ya. Muhammad Ali Rahmat Susila. Angkatan 19, NIM 12. Muhammad Ali Rahmat Susila. Tidak ada. Fajar Rizky Surya Gemilang. Fajar. Ada praktikum, Pak, kalau Pak Rizky. Oh ya. Rifki Ramdhani. Rifki Ramdhani. Ini praktikum semua 2019, jangan-jangan. Enggak semua, Pak, sebagian. Fajar Ramdhani, Rifki Ramdhani nggak ada ya. Ya kalau praktikum kalian harus izin dulu di grup kuliah supaya saya udah inform dari awal gitu. Kalau ada praktikum ya intinya kalian berhalangan hadir tuh tinggal bilang aja di grup gitu. Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan? Nggak ada juga. Muhammad Willy Tarmizi. Muhammad Willy Tarmizi. Oke. Juan Bintang Atorik. Ada, Pak. Hadir, Pak. Aditya Karya Wicaksana. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Reksi Al Fatih Rahman. Hadir, Pak. Hanan Asrawi. Hanan Asrawi. Nggak ada ya. Sidik Permana. Hadir, Pak. Alki Abdul Hakim. Hadir, Pak. Irfan Aprilian Ditya. Irfan, ada nggak Irfan? Apa nggak jelas, Agung? Oke, hadir, Pak. Oke, hadir. Irfan Aprilian Dita mana? Irfan nggak ada ya, Irfan ya? Agus Sufyan Sauri. Agus Sufyan Sauri. Oke. Kita lanjut ke kelas B.